dengan NIM 19104070004 dari Pendidikan Biologi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran 3 dimensi dan alat peraga sebagai tugas dari mata kuliah media, pengembangan media dan sumber belajar pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah media pembelajaran 3 dimensi dengan tema rantai makanan pada ekosistem hutan, dan alat peraga yaitu dengan tema sistem pada ginjal yang merupakan proses pembentukan urin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang media pembelajaran 3 dimensi dengan tema rantai makanan pada ekosistem hutan dengan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem hutan, yaitu bentuk dari media pembelajaran 3 dimensi. Nah, pada media pembelajaran 3 dimensi ini dijelaskan bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup itu sendiri untuk melakukan proses interaksi atau yang disebut dengan ekosistem. Nah, sebuah lingkungan itu terdiri dari bagian yang hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut dengan abiotik. Nah, bagian yang hidup ini terdiri atas tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme yang lainnya. Nah, sedangkan lingkungan yang tak hidup itu terdiri atas cahaya matahari, air, tanah, udara agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup tersebut. Cahaya matahari itu bisa menghangatkan komponen abiotik yang lainnya juga. Cahaya matahari juga membantu tanaman dalam proses membuat makanan atau dengan proses fotosintesis sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme yang lainnya. Berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam sebuah ekosistem, organisme anggota komponen biotik dapat dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke produsen atau yang berarti sebagai penghasil. Nah, produsen inilah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau zat makanan sendiri atau yang disebut dengan autotrof melalui proses fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari untuk bisa membagikan energi kepada organisme yang lain. Yang termasuk dalam produsen ini adalah tumbuhan yang berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kemudian produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme-organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau yang disebut dengan heterotrof yang berperan sebagai konsumen. Nah, kemudian produsen ini dimakan oleh konsumen satu yang diibaratkan dalam ilustrasi ini adalah seekor rusa. Nah, konsumen ini yang berarti adalah sebagai pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri tetapi dapat menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau ini biasanya adalah hewan herbivora atau pemakan rumput-rumputan atau daun-daunan yang lain. Nah, sehingga herbivora ini disebut dengan konsumen tingkat pertama.
Nah, kemudian konsumen satu ini dimakan oleh konsumen 2 atau konsumen tingkat 2 yang diibaratkan seekor singa yang merupakan hewan karnivora atau hewan pemakan daging yang yang mendapatkan makanan dengan memangsa hewan herbivora. Dan kemudian disebutlah dia sebagai konsumen kedua. Nah, kemudian jika komponen kedua ini adalah konsumen terkuat, singa ini tidak bisa dimakan oleh siapapun karena dia adalah hewan yang kuat, sehingga dia bisa mati dengan sendirinya. Nah, ketika konsumen 2 ini telah mati, maka diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini adalah sebuah jasa drainik yang berperan dengan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati maupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya organisme pengurai, organisme akan terurai dan meresap ke dalam tanah menjadi unsur hara yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan produsen, sehingga tumbuhan itu menjadi subur seperti itu. Selain itu, aktivitas pengurai juga akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan dipakai dalam proses fotosintesis. Dalam proses-proses tadi dihasilkan aliran energi yang merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Aliran energi dimulai dari sinar matahari, terus dari sinar matahari lalu energi tersebut beralih ke produsen atau tumbuhan sebagai biotik, lalu ke konsumen primer, terus ke konsumen tingkat tinggi sampai juga ke saproba di dalam tanah, sehingga disebut dengan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk alat peraga sederhana. Yang pertama, proses pembentukan urin pada ginjal manusia. Berikut alat dan bahannya. Nah, untuk selanjutnya berikut alat bahan yang digunakan untuk proses pembuatan alat peraga tentang proses pembentukan urin pada ginjal manusia. Nah, yang pertama yaitu ada selang plastik, lalu yang sudah dihubungkan dengan botol aqua yang sudah dipotong. Kemudian di sini juga ada karton putih, lalu ada kardus, lalu ada botol aqua. Kemudian ada juga lem, spidol, pulpen, solatip, terus gunting, kemudian kasa steril, lalu butiran tepung, dan juga beras. Cara kerjanya, yang pertama kita membutuhkan sebuah botol bekas dan juga gunting, di mana nantinya kita akan memotong botol ini menjadi 2 bagian. Seperti ini. Untuk selanjutnya
kita juga menyediakan sebuah selang plastik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam botol yang telah digunting tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Yang pertama-tama kita lubangi tutup botol tersebut sehingga selang tersebut dapat dimasukkan ke dalam tutup botol tersebut. Jadi bentuknya seperti ini. Selang ini sekitar ukuran 2 meter, sudah cukup. Selanjutnya kita juga menyediakan sebuah kardus yang dimana nantinya sebagai media penempelan skema proses pembentukan urin pada ginjal manusia. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa kita juga menyediakan sebuah karton putih yang sebelumnya kita sudah menggambar dengan skema proses tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama yaitu melalui tahap filtrasi atau penyaringan. Yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir yaitu proses augmentasi dengan yaitu proses pengumpulan seperti itu. Selanjutnya yaitu penempelan selang sebagai bentuk dari skema pembentukan urin itu sendiri. Kita tempel terlebih dahulu selang ini pada gambar yang telah disediakan. Lalu kita menempelkan selang ini pada gambar. Menempelkannya bisa dengan menggunakan selotip, asalkan selang tersebut bisa menempel pada gambar yang ada di bawahnya. Untuk pemasangan selangnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita memutari atau mengikuti gambar yang telah disediakan sehingga selang tersebut dapat mengalirkan air seperti pada urin yang akan dihasilkan oleh proses pembentukan urin pada ginjal tersebut. Selanjutnya kita juga menyediakan sebuah botol yang sudah dilubangi atasnya seperti ini untuk dimasukkan ke dalam ujung dari selang setelah proses augmentasi. Nah, kemudian setelah botol ini dilubangi tutupnya, kita masukkan ke selang yang terakhir pada proses augmentasi seperti ini. Untuk selanjutnya pada botol yang pertama kita masukkan sebuah kasa steril sebagai alat penyaringan bahan yang akan kita masukkan ke dalam selang tersebut. Seperti ini. Dan jadilah sebuah skema proses pembentukan urin pada ginjal manusia dengan media alat peraga. Sederhana proses pembentukan urin
dengan tahap-tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah tiruan darah yang akan dialirkan pada skema proses pembentukan urin yang akan dipraktekkan nanti. Yang pertama, kita menyediakan sebuah media untuk air yang akan kita tuangkan, lalu juga ada air putih, lalu kita masukkan secara perlahan seperti ini. Lalu juga di sini ada 1 sendok beras dan 1 sendok tepung. Juga kita menggunakan sendok sebagai pengaduk bahan tiruan darah tersebut. Yang pertama, kita masukkan tepung ke dalam air seperti ini, lalu kita aduk secara perlahan. Nah, setelah itu kita masukkan beras, kita aduk kembali. Dan jadilah tiruan darah yang akan dialirkan pada skema proses pembentukan urin. Nah, setelah skema ini sudah selesai, mari kita uji coba proses jadinya pembentukan urin dengan alat peraga yang sederhana ini. Pertama, kita ambil dulu bahan yang tiruan darah yang telah kita buat tadi. Lalu kita masukkan secara perlahan ke dalam botol yang telah air akan mengalir sampai ke ujung botol yang telah disediakan di akhir selang tersebut. Untuk cara kerja dari alat peraga sederhana proses pembentukan urin ini, yang pertama yaitu air yang dicampur dengan partikel-partikel tadi, partikel besar dan partikel kecil yang dibuat dengan tepung dan beras secara bersamaan lalu dilarutkan. Hal ini menggambarkan adanya partikel-partikel besar dan kecil yang masuk ke dalam saluran glomerulus. Saluran glomerulus tersebut kemudian akan menyaring partikel-partikel tersebut. Yang masuk melalui saluran glomerulus kemudian akan disaring melalui selang plastik yang telah dibuat sesuai pola tersebut. Mekanisme ini menunjukkan terjadinya proses filtrasi pada
partikel dalam darah yang berukuran besar seperti terjadi di glomerulus dan ditampung di kapsul Bowman, yaitu proses filtrasi. Air yang melewati pori-pori akan mengalir melalui selang plastik yang telah disediakan. Kemudian selang air tersebut diteruskan ke organ jantung. Peristiwa ini menggambarkan peristiwa reabsorpsi pada tubulus proxima atau tubulus contortus proxima dan lengkung Henle, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, yaitu glukosa dan asam amino. Pada peristiwa reabsorpsi ini masih terbentuk urin primer. Sementara air yang tidak masuk ke pori selang akan diteruskan mengalir ke selang plastik yang dipasang melengkung. Selang yang melengkung menunjukkan adanya peristiwa penampungan urin pada tubulus contortus distal. Nah, selain itu juga adanya tambahan zat yang tidak diperlukan bercampur di bagian tubulus contortus distal. Peristiwa ini diibaratkan sebagai augmentasi atau penambahan zat yang tidak diperlukan. Terjadi di contortus distal itu sudah terbentuk urin sekunder atau urin sesungguhnya. Kemudian setelah melewati tubulus contortus distal, air tersebut akan masuk ke dalam botol yang diibaratkan sebagai kantung kemih. Nah, pada alat peraga proses pembentukan urin ini sesuai dengan materi kelas 11 semester 2, yang mana semoga bisa mendukung proses pembelajaran mengenai sistem ekskresi manusia melalui manipulasi cara kerja nefron dengan menggunakan prinsip filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.